Ketika Syarafuddin kembali dari Khurastan, yang ia temukan bukan lagi Baghdad seperti sebelumnya. Kota itu telah jatuh. Peristiwa pembantaian itu terjadi pada bulan Syafar, tahun 656 Hijriah. Hulagu Khan melakukan invasi brutal yang di kemudian hari tercatat dalam sejarah kelam Islam. Perpustakaan-perpustakaan dibakar, termasuk Baitul Hikmah, yang merupakan pusat pengetahuan Islam kala itu. Sungai Tigris sampai berubah warna menjadi hitam karena tinta buku-buku yang dibuang ke dalamnya. Mayat-mayat berserakan dan darah mengalir di jalanan. Al-Mustasim sendiri dieksekusi secara keji, mengakhiri 500 tahun kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Dalam perjalanannya kemudian, Syarafuddin bertemu kembali dengan Hulagu di daerah Asadabad. Tapi kali ini, bukan sebagai utusan diplomatik, melainkan sebagai orang yang dianggap mengkhianati misi damai. Hulagu mengetahui bahwa Syarafuddin telah membujuk penduduk Khurastan untuk tidak menyerah. Dalam pandangan Mongol, ini adalah pengkhianatan. Di Asadabad, Hulagu memerintahkan eksekusi atas Syarafuddin. Di tempat itulah, ulama dari Baghdad itu gugur sebagai syuhada, bukan karena ia berkhianat, tapi karena ia tidak diam melihat umatnya tertindas. Ia lebih memilih mati dalam jalan kebenaran daripada hidup dalam keadaan tunduk kepada tirani. Syarafuddin tidak dikenal seluas nama-nama besar dalam sejarah Islam, tapi jejaknya hidup dalam catatan sejarah klasik. Para sejarawan seperti Az-Zahabi dan Ibnu Katsir menyebut namanya dengan penghormatan. Mereka mencatat ilmunya, keberaniannya, dan perannya dalam salah satu masa paling kelam dalam sejarah umat. Ia bukan jenderal, ia bukan khalifah, tapi ia adalah simbol keberanian seorang ulama yang tidak hanya mengajar dari mimbar, tapi juga tampil di medan krisis. Ia menunjukkan bahwa ulama sejati tidak bersembunyi saat umat dalam bahaya, tetapi hadir, berbicara, dan bertindak, meski harus dibayar dengan nyawa. Bagi kita hari ini, kisah Syarafuddin adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para penguasa, tetapi juga oleh mereka yang memilih berdiri di sisi yang benar, walaupun nyawa menjadi taruhan. Tak semua pahlawan dikenang oleh sejarah besar, tapi bagi yang tahu di mana letak kebenaran dan siapa yang berdiri di saat yang lain diam, nama Syarafuddin akan selalu hidup di hati orang-orang yang tahu makna keberanian.